Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di sini dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya dan salam kenal. Video kali ini saya mau sharing kegiatan saya yang ada di luar rumah. Jadi kali ini saya mau belanja bulanan di Purwokerto. Tepatnya ada di Rita Supermarket Isola. Jadi Rita Supermarket itu di Purwokerto ada 3 ya teman-teman. Ada di Rita Mall depan alun-alun, Rita Isola, dan Rita Kebon Dalem. Jadi Rita Kebon Dalem itu dekat dengan Matahari. Oke, ini sudah sampai tujuan. Jadi cuaca di Purwokerto itu lagi turun hujan ya teman-teman. Di Purbalingga tadi juga sudah mulai mendung. Alhamdulillah sudah sampai dan alhamdulillah juga saya dianterin sama Mas Jaler. Jadi saya tidak pergi sendirian sama Mbak Tita. Tadinya mau berangkat aja berdua, tapi Mas Jaler bilang jangan pergi sendiri, biar nanti kakak aja yang nganterin. Dan sebelum belanja seperti biasa ya, namanya ibu rumah tangga lihat beginian itu pasti sembari cuci mata gitu ya teman-teman. Walaupun nggak beli, kalau lihat-lihat sambil megang terus ngecek harga itu rasanya udah happy ya. Padahal nggak beli ya teman-teman. Nah, di sandal di sini tuh murah-murah, harganya 90 ribuan, tapi menurut saya juga nggak keras gitu teman-teman, agak empuk ya, lumayan lah ya kalau untuk harian. Terus saya juga lihat manset tangan. Jadi di bagian bawah ini kan fashion ya teman-teman, pakaian laki-laki, anak-anak sama perempuan kayak gitu ya. Terus saya lebih suka belanja di sini karena suasananya tuh sepi, nggak terlalu banyak orang, hanya beberapa aja. Jadi saya kalau bikin video atau vlog itu tidak harus ngumpet-ngumpet atau malu-malu gitu ya. Lebih leluasa teman-teman. Karena di Purwokerto itu masih jarang banget orang pada bikin konten, jarang saya ngeliat ya. Mungkin kalau di kota besar seperti Jakarta atau di Jogja seperti saya kemarin ke sana itu, setiap dimanapun saya berada selalu orang pada ngevlog gitu ya, bikin konten seperti hal yang biasa. Cuman masih bisa kelihatan ya kalau posisi handphonenya itu landscape, pasti untuk YouTube. Tapi kalau potret atau berdiri biasanya itu untuk Instagram atau untuk TikTok. Nah, sejak pandemi itu banyak banget konten kreator bermunculan ya, termasuk saya, karena awal mula saya nge-YouTube itu ketika pandemi gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang, yang awalnya itu iseng-iseng aja untuk ngisi waktu luang daripada stres, bingung, karena Pak suami kan memang pada saat itu bener-bener gak boleh pulang ke Jawa ya, lebaran juga gak boleh pulang ke Purbalingga gitu kan. Daripada pikirannya yang gak jelas, ya udah akhirnya iseng-iseng aja bikin video YouTube. Dan awal mula saya belajar ngedit, belajar ngambil video gitu ya, diajarin sama Mbak Tita. Karena dulu awalnya juga Mbak Tita bikin YouTube hanya 1 kali. Alhamdulillah viewnya pada saat itu tuh langsung banyak gitu ya. Cuman karena Mbak Tita kan orangnya juga sebenarnya introvert ya, nggak terlalu suka show up di media sosial. Akhirnya videonya dihapus, sampai sekarang gak mau bikin konten lagi gitu. Nah, dari keisengan itu akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dulu awalnya juga ala kadarnya banget ya teman-teman, gak bisa gimana caranya ngambil angle yang menarik. Terus permasalahannya ada di handphone juga, karena pertama kali saya bikin YouTube itu menggunakan handphone Samsung J2 teman-teman. Tahu sendiri kan kalau Samsung itu memorinya bener-bener sedikit ya, jadi sebentar-bentar ngeblank. Akhirnya saya ganti menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 8. Itu menurut saya lumayan lah ya untuk awal mula, karena memorinya lumayan gede gitu teman-teman. Dulu saya juga sempat menyerah, mau berhenti untuk tidak bikin konten karena merasa capek, nggak ada yang nonton gitu teman-teman. Tapi kembali lagi saya mikir saya sudah mengeluarkan uang, walaupun mungkin bagi teman-teman nggak seberapa ya untuk beli handphone Xiaomi. Tapi bagi saya itu tuh nggak terlalu penting kalau tidak untuk keperluan bikin video ya teman-teman. Kalau hanya untuk chatting atau telepon menggunakan handphone lama ya, Samsung J2 itu udah cukup buat saya ya, karena kita chattingan di WhatsApp juga nggak kelihatan ya kita pakai handphonenya iPhone atau pakai apa gitu ya.
Kalau saya berpikirnya sudah seperti itu ya teman-teman, kita WA juga mereka nggak tahu kita pakai handphone apa gitu kan. Tapi karena saya bikin video dan beli handphone baru, mau nggak mau saya harus lanjut teman-teman. Terus saya mikir lagi pada saat pandemi, awal-awal corona itu kan kita bener-bener harus stay di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Jadi ya udah saya putusin untuk bikin video lagi, saya masak, saya videoin sambil belajar gimana caranya ngambil gambar atau video itu lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin saya dari awal itu tahu ya, awal mula saya ngambil gambarnya itu masih ala kadarnya, masih gelap dan lain sebagainya. Nah pokoknya kalau karena kita saking biasanya untuk bikin video, mau nggak mau udah terbiasa teman-teman, mindah-mindahin tripod itu udah kayak enteng aja gitu. Oke teman-teman, ceritanya saya lanjutin di video besok-besok lagi ya. Sekarang saya mau belanja bulanan dulu. Nah tadi saya sudah ambil ayam kampung 1 ekor, itu harganya 65.000. Jadi rencananya itu mau saya bikin kaldu ayam. Jadi kalau untuk bikin sop atau bikin bakmi rebus, bakmi godok gitu lebih enak menggunakan kaldu ayam asli. Terus saya juga ambil kacang hijau. Tadi Dek Tita ambil sosis Kenzler, jadi sosis yang bisa langsung dimakan gitu ya. Terus tadi saya juga cari beras anak raja, tapi di sini tuh nggak ada. Kemudian saya ambil tepung terigu segitiga biru, ini yang ukuran setengah kilo aja. Lalu saya juga harus nyetok tepung maizena, biasanya untuk campuran bikin bakwan jagung, bisa juga untuk larutan pas masak capcay. Oke lanjut, saya juga mau cari minyak goreng. Saya lagi cari minyak goreng yang mereknya Sanko, cuman saya butuh hanya 1 liter aja, karena di rumah juga masih ada minyak Barco 1 liter. Saya biasanya sebulan itu hanya menggunakan minyak goreng sekitar 2 literan aja teman-teman. Lanjut di sini saya beli mie instan. Jadi mau skip beli mie instan tuh tetap nggak bisa ya. Rasanya tuh wajib ada walaupun hanya 5 buah aja. Kemudian di rumah sudah kehabisan kecap. Saya beli yang bango, kemudian sausnya saya beli yang kecil. Itu saus sambal, lalu nggak ketinggalan saya juga mau beli cuka makan. Ini rencananya untuk bikin acar timun karena tahun baru nanti kepengen bikin bakmi godok Jawa gitu ya, pakai ayam kampung. Terus nanti ditambahin acar timun sama cabai rawit hijau, pakai sayurannya daun kol sama tomat, terus daun bawang. Wah, belum apa-apa udah kebayang. Lalu untuk mie-nya itu saya menggunakan mie kering yang merek Kuda Menjangan karena menurut saya ini tuh mie-nya enak ya teman-teman. Di sini harganya 7.000 sekian gitu. Terus saya ambil mie cup hanya 2 aja. Buat tombol kepengen Mbak Tita karena memang jarang ya beli mie gelas seperti itu ya teman-teman. Lanjut saya juga ambil bubur instan. Kayaknya hampir tiap bulan saya tuh beli bubur instan walaupun hanya 3 bungkus. Karena kalau pas malam-malam terus lapar gitu ya. Jadi tinggal nyeduh aja. Bubur instan ini rasanya juga lumayan ya. Nah saya lagi suka banget minum kopi gudai yang biru karena ada minnya gitu teman-teman, jadi seger ya. Kemudian nggak lupa saya beli Vixal karena ini penting banget. Kamar mandi saya tuh gampang banget kotor, jadi kalau disemprot dikasih cairan Vixal itu langsung hilang kotorannya. Nah untuk pembersih lantai seperti biasa saya cari yang aroma serai dan jeruk. Kemudian saya juga harus stok spons cuci piring. Saya suka banget yang merek Scott Brite karena menurut saya merek itu tuh bersih ya. Nah untuk deterjennya itu saya hanya ambil 1 karena di rumah masih ada. Kemudian lanjut lagi saya cari-cari lulur. Jadi saya tuh lebih suka lulur yang kemasannya kecil, mungil seperti ini, cepet habis, jadi nggak bosen. Kalau udah habis kan kepengen nyobain yang aroma lainnya gitu ya. Kalau terlalu besar itu rasanya bosen menurut saya ya. Nggak habis-habis, terus wanginya itu nggak bisa ganti teman-teman. Nah untuk sabunnya itu saya pakai sabun batangan aja. Kemudian saya cari pewangi untuk kamar mandi. Ini saya ambil yang Dahlia. Dan untuk pewangi ruangan
saya lagi cari merek dahlia yang wanginya itu teh keraton yang lagi viral banget di TikTok. Dan ternyata memang bener ya teman-teman, wanginya itu bener-bener enak. Tapi sebelumnya saya ambil dulu pasta gigi seperti biasa yang Colgate. Nah, alhamdulillah ada. Ini tuh bener-bener wanginya tuh enak banget, saya nggak bohong. Jadi wanginya tuh nggak nyegrak, nggak apa ya, nggak menyengat banget, tapi bener-bener berasa sejuk gitu loh. Kemudian nggak ketinggalan, saya wajib banget stok yang namanya tisu. Tisu di rumah tuh harus ada, jangan sampai kehabisan gitu. Kemudian jangan lagi mau nyari cotton bud sama kapas, karena setiap malam sebelum tidur muka wajib banget dibersihin. Karena kalau pas tidur muka dalam keadaan kotor, nanti pori-porinya itu bakalan tersumbat yang mengakibatkan timbulnya komedo dan jerawat. Makanya saya nggak berani kalau tidur itu muka masih kotor. Nah, ini belanjanya udah cukup segini aja. Yang penting udah ada minyak, udah ada sabun-sabun. Terus untuk beras anak raja nggak ada. Jadi saya kemarin udah belanja bulanan sekalian beli beras pandan wangi 4 kilo. Nanti kurangnya tinggal beli aja di warung ataupun di pasar. Oke, sekarang saya bayar dulu ya teman-teman. Dan Mas Jaler tuh udah nunggu di food court karena dia nggak mungkin mau ngikutin saya belanja. Jadi hanya Mbak Tita yang ngikutin saya belanja ya. Biasa dia juga suka ngambil beberapa makanan kalau ikut mamahnya belanja. Dan sebelum pulang anak saya ngajak ke atas karena pengen lihat-lihat di atas tuh ada apa. Dan di Rita Isola ini di bagian atas itu menjual kayak gerabah gitu ya teman-teman. Ada pajangan atau home decor juga, ada jam tangan, kacamata. Nah di sini tuh saya cari kacamata baca karena saya tuh pas periksa udah plus 1/4. Sebenarnya harus beli di optik ya karena lensanya itu jelas terjamin ya karena udah diperiksa sama dokter. Tapi kadang-kadang kalau hanya untuk baca itu kan beli yang murah-murah, tapi ternyata lama-kelamaan tuh pusing ya teman-teman. Dan tadi juga lihat-lihat ada makanan kucing, tapi saya nggak beli, pengen beli di pet shop aja. Sebenarnya saya tertarik banget kompor portable seperti tadi ya, tapi dipikir-pikir untuk apa ya? Karena jarang banget camping. Tapi seneng aja lihat-lihat ya teman-teman, sambil ngecek harganya berapa, terus dipegang-pegang materialnya bagaimana. Biasa ya, namanya ibu-ibu tuh seperti itu ya. Kadang-kadang barang-barang yang nggak penting itu semuanya kepengen, tapi kembali lagi kita harus bijak dalam mempergunakan uang, karena kalau kehabisan uang akhirnya kita bingung sendiri ya teman-teman. Makanya mau nggak mau kita harus sabar, harus bisa menahan untuk belanja-belanja yang nggak penting ya. Bagi saya yang penting tuh kebutuhan rumah tangga kayak sembako, listrik, gas, air, itu yang saya utamain ya. Kemudian baru deh belanja bulanan seperti ini. Dan diusahakan jangan sampai over budget ya. Sebenarnya bukan pelit ya teman-teman, karena saya merasakan kalau pada saat kita kesusahan uang atau kehabisan uang itu kan kita sendiri yang repot dan susah karena nggak ngerti harus minta tolong sama siapa ya. Karena saya kan udah nggak ada orang tua, suami juga udah nggak ada orang tua gitu ya. Makanya lebih baik hati-hati daripada nanti repot sendiri. Oke teman-teman, jadi ini sekalian saya lihat-lihat sambil cuci mata perabotan rumah tangga seperti ini ya. Jadi sebenarnya Rita Mall maupun Rita Isola ataupun di tempat lain ya barangnya sama aja ya. Sebenarnya kalau jalan-jalan di mall itu teman-teman suka bosan nggak? Kalau saya kadang-kadang suka ada jenuhnya karena yang dilihat ya seperti ini aja ya. Tapi saya lebih suka jalan-jalan di tempat yang pegunungan gitu. Tapi kalau pantai jujur saya kurang suka. Karena saya tuh kayak apa ya, kayak takut aja lihat laut luas terus dalam. Mungkin karena saya nggak bisa berenang ya. Tapi kalau lihat pegunungan, lihat sawah gitu rasanya happy banget. Pikiran tuh jadi fresh ya. Kadang-kadang aja saya jalan-jalan ke mall, paling-paling ya makan gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar cuci mata selain belanja bulanan itu sekarang udah mulai jarang banget ya.
Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah ngikutin saya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.